The finest court in all of High Rock. You think politics here or something? Well, we Bretons invented politics. Ras masyarakat di Tamriel dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu manusia, mer atau elf, dan beast folk atau manusia setengah hewan. Pernikahan antar ras bukanlah hal yang tidak lazim di Tamriel dan sudah terjadi sejak zaman dulu. Lalu, bagaimana dengan keturunan dari pasangan yang berbeda ras ini? Keturunannya nanti akan mengikuti ras ibunya dengan mengambil beberapa fitur dari ras ayahnya. Menurut studi dari para ilmuwan imperial, antara manusia, mer, dan beast folk semuanya memungkinkan untuk melakukan pernikahan antar ras dan menghasilkan keturunan yang sehat. Nah, karena ras keturunannya mengikuti ras ibunya, maka pernikahan antar ras ini tidak menciptakan ras atau subras baru. Tetapi, ada beberapa kasus di mana muncul ras dan subras baru dari hasil perkawinan silang antar ras. Salah satunya adalah ras Breton, yaitu para manusia yang menempati provinsi High Rock. Bagaimana ras Breton ini bisa tercipta? Bagaimana kehidupan dan kebudayaan mereka di Tamriel? Apa saja peran mereka dalam sejarah? Semua akan kita bahas di episode kali ini. Nama Breton diambil dari kata dalam bahasa Elnove, yaitu Beratu, berarti setengah atau half. Mereka ini adalah ras manusia yang menempati provinsi High Rock dan Kepulauan Sisters di dekat provinsi Hammerfell. Sesuai arti namanya, Breton ini adalah ras manusia dengan campuran darah mer atau elf. Mereka ini adalah hasil dari kaum silang antara elf Altmer dengan ras Ned jauh pada masa Merethic era. Seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya, elf Altmer yang menempati Kepulauan Somerset pada masa Merethic era banyak yang keluar ke seluruh penjuru Tamriel. Nah, mereka yang menempati wilayah High Rock melakukan kawin silang dengan manusia di sana yang pada saat itu adalah ras Ned. Klan Altmer yang melakukan kawin silang dengan para Ned ini bernama Klan Direni atau House Direni. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang dan ahli dalam seni alkemi, enchanting, dan sihir conjuration. Kelompok Ned yang pada saat itu kawin silang dengan Klan Direni ini adalah Druids of Galen. Mereka juga dikenal dengan nama Proto-Breton. Para Druid ini ahli dalam sihir yang berkaitan dengan alam. Mereka sangat mengagungkan alam yang mereka sebut sebagai The Green. Mereka juga menyembah dewa Yevre, sama seperti para Bosmer. Yevre ini adalah dewa yang mengatur The Green. Karena kawin silang antara Klan Direni dan Druid of Galen ini, para Breton memiliki bakat untuk menggunakan sihir conjuration dan sihir alamiah. Meskipun memiliki darah setengah mer dan setengah manusia, para Breton ini cenderung lebih kuat karakteristik manusianya, sehingga mereka dimasukkan ke dalam kategori ras manusia. Mereka memiliki postur tubuh yang lebih pendek dibandingkan ras manusia lainnya. Beberapa dari mereka juga memiliki fitur tubuh mirip mer, seperti telinga yang lancip, tubuh yang langsing, dan mata yang unik. Pada awal kemunculannya, para Breton ini dinamakan Man-Mer atau Half-Elf. Mereka pada saat itu dominan wujud mer dibandingkan wujud manusia, dan mereka dianggap rendah oleh para mer. Beberapa sebutan rasis bagi para Man-Mer ini adalah Degraded Hybrids dan Mongrel Race. Mereka secara penuh menjadi Breton pada masa First Era, di mana mereka sudah sepenuhnya membedakan diri dengan mer dari Klan Direni dan manusia dari Druid of Galen. Di provinsi High Rock, para Breton ini mengadopsi gaya hidup yang dibawa oleh Klan Direni dengan tipe masyarakat kerajaan. Provinsi High Rock dibagi menjadi kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh berbagai keluarga bangsawan Breton. Oh ya, selain Breton, di High Rock juga ada ras manusia lain yang kawin silang dengan Klan Direni. Mereka sekarang dikenal sebagai Richmen atau Rich Folk. Berbeda dengan para Breton, Rich Folk ini tidak mengadopsi gaya hidup Direni, melainkan mengadopsi gaya hidup tribal. Ini nanti kita bahas di lain kesempatan. Terlanjut, karena para Breton ini menggunakan sistem kerajaan, masyarakat mereka sangat mendambakan knighthood atau kesatriaan. Ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa para kesatria dulunya membebaskan para Breton dari Klan Direni, sehingga mereka bisa berdiri sendiri. Karena ini juga, para Breton cenderung mengedepankan jiwa kesatria atau chivalry. Sebelum manusia dan mer menempati High Rock, wilayah ini ditempati oleh sebuah ras beast folk yang diperkirakan sekarang sudah punah atau pindah dari High Rock. Mereka tidak membangun peradaban di sana dan tidak ada catatan tentang interaksi mereka dengan mer maupun manusia. Ras Ned diperkirakan menempati High Rock 1000 tahun sebelum First Era, jauh sebelum Ysgramor dan para Admoran datang ke Tamriel. Para Altmer dari Klan Direni datang ke High Rock setelah para Ned menempati wilayah tersebut. Klan Direni ini dengan cepat menguasai beberapa wilayah di High Rock, termasuk Adamantine Tower, yang merupakan bangunan tertua di Nirn. Berbeda dengan elf elite yang memperbudak para Ned, Altmer dari Klan Direni hidup bersama dengan para Ned menggunakan sistem kasta. Para Altmer memiliki kasta yang lebih tinggi daripada para Ned. Sistem kasta dari Klan Direni ini masih digunakan sampai sekarang oleh para Breton di High Rock. Mereka memiliki struktur sosiopolitik feodalisme, di mana para bangsawan dan penguasa memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kehidupan masyarakat mereka. Wilayah High Rock dibagi ke dalam beberapa kerajaan yang tersebar di 6 wilayah utama. Wilayah-wilayah ini adalah Glenumbra, Stormhaven, Rivenspire, Ridge Barat atau Western Ridge, Bangkorai Utara, dan Wrothgar.
Ada 8 kerajaan Breton yang memiliki kekuatan terbesar di High Rock, yaitu kerajaan Daggerfall, Camlorn, Wayrest, Shornhelm, North Point, Evermore, Faerun, dan Jehanna. Nanti kita coba jelaskan satu persatu. Para Breton memiliki afinitas atau bakat untuk menggunakan sihir yang berasal dari darah mer mereka. Sihir sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para Breton. Pada usia anak-anak, para Breton akan diuji potensi sihir mereka. Apabila mereka memiliki potensi besar, pemerintah kerajaan atau Mages Guild akan memberikan mereka beasiswa untuk belajar sihir dan memaksimalkan potensi mereka. Anak-anak di High Rock juga sering bermain-main menggunakan sihir ilusi. Para Breton juga memiliki bakat alamiah untuk menggunakan sebuah sihir unik yang dinamakan Thauma Vocalism. Sihir ini merupakan kombinasi dari sihir dan musik, entah itu melalui instrumen atau nyanyian. Menurut beberapa ahli, sihir ini memiliki konsep yang mirip dengan tonal architecture milik para Dwemer. Setiap wilayah di High Rock memiliki sub-budaya yang berbeda satu sama lain. Secara umum, para Breton di High Rock ini memiliki karakteristik yang individualis, energis, pragmatis, cerdas, dan humoris. Mereka sangat senang mempelajari sesuatu, terutama yang berkaitan dengan logika dan sihir. Kecintaan mereka terhadap pengetahuan mendorong masyarakat Breton untuk memiliki pekerjaan-pekerjaan di bidang perdagangan, pelayaran, obat-obatan, tekstil, manufaktur, teologi, filosofi, perbankan, kesenian, dan penelitian. Salah satu institusi yang terkenal di High Rock adalah Invisible College of Daggerfall, di mana masyarakat bisa mempelajari berbagai macam ilmu dan keterampilan. Masyarakat Breton di High Rock sangat mengedepankan nilai kebebasan, termasuk kebebasan untuk berekspresi. Kritik terhadap para bangsawan dan pemerintah sudah menjadi hal biasa di kalangan para Breton. Mereka biasanya menyampaikan kritik dan aspirasi mereka melalui tulisan maupun lagu. Di kalangan bangsawan di High Rock, perjodohan sudah biasa dilakukan, baik untuk memperkuat hubungan sosial maupun politik. Meski begitu, masyarakat Breton juga banyak menjalin hubungan atau berpacaran dengan tetap memperhatikan tingkatan kasta mereka. Seorang wanita tidak boleh menikahi pria yang kastanya lebih rendah darinya. Beberapa bangsawan di High Rock juga dirumorkan melakukan praktik incest atau hubungan sedara untuk menjaga kemurnian darah mereka. Tapi kembali lagi, ini masih dianggap rumor oleh masyarakat luas. Masyarakat Breton dikenal sangat senang dengan hubungan seksual. Sampai-sampai di High Rock ada sebuah guild bernama Prostitutes Guild. Sesuai namanya, guild ini menampung para PSK untuk melakukan bisnis dengan aman dan teratur. Para Breton juga terkenal menciptakan dan menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan stamina dan kualitas hubungan seksual mereka. Metode pemakaman para Breton berbeda antara bagian High Rock Utara dengan High Rock Selatan. Di utara, mereka mengkremasi orang yang sudah meninggal, sementara di selatan, orang yang sudah meninggal tubuhnya akan dimakamkan. Lokasi pemakaman para Breton biasanya didesain untuk mendapatkan paparan langsung dari sinar matahari. Para bangsawan biasanya akan dibuatkan bangunan megah untuk makam mereka. Selain dimakamkan langsung, para Breton di High Rock Selatan juga biasanya melakukan mumifikasi sebelum memakamkan orang yang sudah meninggal. Bahasa tradisional para Breton dinamakan Bretic. Sekarang bahasa ini sudah jarang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sebelum High Rock bergabung dengan Alessian Empire, beberapa bangsawan masih menggunakan bahasa Altmeris. Para Druid yang masih tinggal di luar kerajaan memiliki bahasa mereka tersendiri, menggunakan rune atau alfabet khusus bernama Drawifoglyphs. Masyarakat Breton di High Rock memiliki banyak hari libur dan perayaan. Beberapa perayaan ini sudah ada jauh sejak masa Meretic Era. Mungkin akan kita jelaskan beberapa. Pertama ada New Life Festival. Festival ini dilaksanakan pada tanggal 1 bulan Morningstar, yang merupakan perayaan tahun baru bagi masyarakat High Rock. Semua tavern atau bar akan menyediakan minuman gratis selama festival ini. Kemudian ada hari Mad Pelagius. Pada tanggal 2 di bulan Sundown, masyarakat High Rock mengenal sekaligus mengejek Pelagius Septim ketiga, yang dikenal sebagai kaisar paling gila sepanjang sejarah Tamriel. The Empire tidak terlalu menganggap serius akan hal ini. Kemudian ada Flower Day. Flower Day ini diadakan untuk menyambut datangnya musim semi. Anak-anak biasanya memetik bunga-bunga yang baru mekar untuk dibawa ke acara perayaan, di mana warga akan menari dan bernyanyi menyambut musim semi. Flower Day ini jatuh pada tanggal 25 di bulan First Seed. Kemudian ada Celebration of Gartide. Celebration of Gartide adalah perayaan khusus untuk Dewi Bunga bernama Druaga. Meskipun Druaga sekarang sudah tidak disembah secara luas di High Rock, mereka tetap mengadakan perayaan Gartide ini tanggal 1 bulan Rinshen. Kemudian ada Maruk's Day. Maruk's Day hanya dirayakan oleh beberapa masyarakat di High Rock pada tanggal 9 di bulan Second Seed. Hari ini didedikasikan untuk seorang nabi bernama Maruk, yang merupakan tokoh penting bagi Alessian Order. Kemudian ada Tibedetha atau Tiber's Day. Sesuai namanya, hari ini didedikasikan untuk Tiber Septim, yang diceritakan merupakan orang asli High Rock. Tiber's Day ini jatuh pada tanggal 24 di bulan Mid-Year. Kemudian ada Merchants Festival. Pada tanggal 10 bulan Sunshide, para pedagang menurunkan harga barang mereka khusus untuk perayaan Merchants Festival. Kemudian ada Appreciation Day.
Pada tanggal 21 di bulan Lasted, masyarakat High Rock mengadakan perayaan untuk hasil panen yang berlimpah, sama seperti hari Thanksgiving. Kemudian ada Children's Day. Pada tanggal 19 di bulan Hearthfire, masyarakat High Rock di Pulau Bethany mengenang anak-anak yang diculik oleh para vampir ratusan tahun yang lalu. Hari ini dijadikan perayaan untuk anak muda. Kemudian ada Witches Festival. Sesuai namanya, Witches Festival ini dirayakan oleh para ahli sihir untuk mengadu kekuatan sihir mereka. Setiap malam tanggal 13 bulan Frostfall, para penyihir akan bertemu di alam lepas untuk bertarung dan adu sihir. Bisa dibilang Witches Festival ini mirip seperti hari Halloween. Kemudian ada The Moon Festival. Pada tanggal 8 bulan Sun's Dusk, masyarakat wilayah Glenumbra Moors di High Rock melakukan perayaan untuk Sekunda, yang merupakan salah satu dari bulan yang mengorbit planet Narn. Awalnya, festival ini dilakukan oleh para penyembah Sekunda. Meski sekarang sudah tidak ada lagi yang aktif menyembah Sekunda, festival ini tetap diadakan setiap tahun. Kemudian ada Saturalia. Saturalia adalah perayaan akhir tahun yang diadakan pada tanggal 25 di bulan Evening Star. Saturalia ini dirayakan untuk mengenang seorang dewa yang telah lama dilupakan oleh masyarakat High Rock. Perayaannya mirip dengan perayaan Natal di dunia nyata. Masyarakat Breton terkenal memiliki salah satu kuliner yang paling lezat di Tamriel. Beberapa chef terkenal di Tamriel merupakan seorang Breton. Masakan khas Breton ini mengkombinasikan ilmu alkemi dan memasak untuk meracik rempah, minyak, dan bahan-bahan lainnya. Maka dari itu, selain nikmat, makanan khas Breton juga memiliki khasiat yang baik untuk tubuh. Masyarakat Breton juga terkenal dengan keju mereka yang terbuat dari susu kambing. Mereka juga sangat ahli dalam membuat minuman anggur atau wine. Bangunan di High Rock berbeda-beda di setiap wilayah. Di wilayah utara yang dekat pegunungan, bangunannya full terbuat dari batu, sementara bangunan di wilayah selatan terbuat dari kombinasi kayu dan batu. Mereka juga terkenal akan bangunan-bangunan kastil dan katedral yang megah. Arsitektur Breton sangat identik dengan busur atau lengkungan-lengkungan lancip yang dipercaya merupakan pengaruh dari budaya Clan Direni. Hampir semua pemukiman seperti kampung atau kota di High Rock dikelilingi oleh tembok tinggi yang kokoh. Gaya arsitektur Breton ini sangat mirip dengan gaya arsitektur Western Imperial. Gaya busana para Breton sangat dipengaruhi oleh gaya Clan Direni. Armor dan senjata yang mereka gunakan akan dihias dengan ukiran dan manik-manik yang indah tanpa mengurangi efektivitas mereka di pertempuran. Gaya berpakaian sehari-hari para Breton menggambarkan tingkat kasta mereka. Pria biasanya mengenakan pakaian sederhana tapi menawan, sementara para wanita mengenakan pakaian yang feminim dan elegan. Breton sangat terkenal dengan pedang dan perisai mereka. Pedang tipe broadsword dan claymore sangat sering digunakan oleh masyarakat Breton. Menurut catatan, para Breton adalah yang pertama kali menggunakan pedang jenis claymore. Perisai khas Breton biasanya dilengkapi dengan simbol mewah khas keluarga maupun kerajaan mereka. Armor yang digunakan para Breton di High Rock sangat beragam, mulai dari kulit, chainmail, scale, sampai plate armor. Orang-orang kaya atau kelas atas biasanya menghias armor mereka dengan warna-warna mencolok. Armor yang paling khas bagi para Breton adalah armor kesatria yang terbuat dari bahan plate atau plat logam. Armor ini melindungi seluruh tubuh penggunanya tanpa mengurangi mobilitas mereka di pertempuran. Selain gaya berpakaian, para Breton juga memperhatikan aroma tubuh mereka. Masyarakat biasanya menggunakan parfum atau minyak wangi baik untuk aktivitas sehari-hari maupun acara penting. Masyarakat Breton di High Rock memelihara hewan ternak seperti sapi, kuda, domba, dan babi. Mereka juga memelihara hewan piaraan rumahan seperti anjing dan kucing. Beberapa anjing dilatih untuk menggembala domba sampai melacak untuk berburu. Kuda yang mereka ternak juga dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari tunggangan sampai menarik kereta atau beban berat. Di beberapa daerah, ada beberapa spesies domba atau kambing yang digunakan untuk tunggangan. Selain itu, ada juga hewan bernama Quasi-Griffs yang masih satu keluarga dengan hewan Griffon. Quasi-Griffs ini telah diternak sejak zaman Clan Direni dan sekarang masih diternak oleh beberapa bangsawan Breton. Industri perdagangan Breton sangat berkaitan erat dengan industri maritim, di mana mereka melakukan perdagangan maupun transportasi barang menggunakan kapal. Masyarakat Breton di High Rock banyak mengekspor bahan-bahan mentah seperti hasil tambang dan hasil industri lainnya. Beberapa pedagang juga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan barang atau narkoba, aktivitas bajak laut, bahkan perbudakan. Para Breton memang terkenal akan kualitas kapal yang mereka bangun. Mereka juga sudah biasa melakukan pertarungan laut menggunakan kapal atau naval battle. Tradisi bard sangat dilestarikan di High Rock. Puisi dan lagu merupakan salah satu bentuk karya seni yang paling umum di sana. Instrumen yang paling sering digunakan oleh para bard di High Rock adalah gendang dan kecapi. Selain kesenian, para Breton juga mencari hiburan melalui olahraga. Salah satu olahraga yang terkenal adalah Breton Ball yang dimainkan menggunakan alat raket. Ada juga olahraga balap perahu dayung yang sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Kemudian ada permainan Triangle Chess yang merupakan permainan catur dengan 3 pemain. Saat masih dikenal sebagai Myanmar, agama para Breton terbagi menjadi 2, yaitu agama Wyrd dan Druidisme.
Kelompok Weird menyembah dewa-dewa lama atau Old Gods seperti Sheor dan beberapa Daedric Prince. Sementara Druidisme menyembah dewa yang berkaitan dengan alam atau dewa-dewa yang dekat dengan dewa Yevra. Setelah full menjadi Breton dan bergabung dengan Alessian Empire, mereka secara luas menyembah Eight Divines. Tetapi, dewa-dewa lama mereka masih disembah oleh beberapa kelompok atau sekte. Dewa-dewa atau entitas yang mereka agungkan ini bisa dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu dewa utama atau Major Gods, dewa kecil atau Minor Gods, Saints atau Santa, dan tokoh agung atau Revered Person. Kita mulai dari Major Gods dulu. Pertama ada Akatosh. Akatosh paling banyak disembah oleh Breton di kerajaan Wayrest dan wilayah kepulauan Balfiera. Penyembahan Akatosh di High Rock diatur oleh organisasi Akatosh Chantry. Kemudian ada ordo kesatria bernama Order of the Hour, yang menjadi pelindung bagi penyembahan Akatosh di High Rock. Selanjutnya ada Arkay. Kita pernah menjelaskan di episode tentang Nine Divines bahwa Arkay dalam kebudayaan Breton adalah seorang mortal yang diangkat menjadi dewa oleh Mara. Ia menjadi dewa yang menjaga keseimbangan antara kematian dan kehidupan. Penyembahan Arkay diatur oleh organisasi Order of Arkay dengan bantuan dari ordo kesatria Arkay bernama Knights of the Circle. Relik suci milik Arkay biasanya digunakan untuk memerangi para undead. Selanjutnya ada Dibella. Dibella disembah sebagai dewa kecantikan, terutama oleh masyarakat Breton di wilayah Coegria dan Minevia. Penyembahan Dibella diatur oleh organisasi House of Dibella dengan bantuan ordo kesatria Dibella bernama Order of the Lily. Selanjutnya ada Julianos. Julianos sangat diagungkan di seluruh penjuru High Rock, terutama di wilayah Daenia, Duwenen, dan Tulune. Karena Julianos melambangkan logika, ilmu pengetahuan, dan pembelajaran. Organisasi yang mengatur penyembahan Julianos di High Rock dinamakan Schools of Julianos. Sesuai namanya, organisasi ini juga berperan sebagai institusi pendidikan. Selain itu, ada ordo kesatria khusus Julianos yang bekerja dengan School of Julianos, yaitu ordo kesatria bernama Knights Mentor. Kemudian ada Kynareth. Kynareth disembah sebagai dewi udara dan alam, terutama oleh Breton di wilayah Alcair, Daggerfall, dan pegunungan Wrothgarian. Pulau Betoni di High Rock merupakan tanah suci bagi para penyembah Kynareth. Organisasi yang mengatur penyembahan Kynareth di High Rock adalah Temple of Kynareth, di mana banyak dokter dan penyembuh yang bergabung dengan organisasi ini dan melayani masyarakat. Temple of Kynareth juga dibantu oleh ordo kesatria Kynareth bernama Kynaren Order. Kemudian ada Mara. Mara sering dipanggil sebagai Dewi Ibu karena ia merupakan istri dari Akatosh. Mara banyak disembah di wilayah Anticlair, Betoni, Glenum Ramors, dan Northmoor. Penyembahan Mara di High Rock diatur oleh organisasi bernama Benevolence of Mara. Ada juga ordo kesatria Mara bernama Maran Knights yang membantu Benevolence of Mara melindungi kuil-kuil mereka. Kemudian ada Stendarr. Masyarakat Breton juga mengenal Stendarr dengan nama Shandar. Ia paling banyak disembah di wilayah Borien, Virgias, dan Orbayus. Organisasi yang mengatur penyembahan Stendarr di High Rock adalah Temple of Stendarr. Beberapa masyarakat Breton menganggap belas kasih dari Temple of Stendarr sebagai sesuatu yang lembek, dan mereka dianggap terlalu sentimental. Ada ordo kesatria bernama The Crusaders atau Knights of Stendarr yang membantu Temple of Stendarr. Kemudian ada Zenithar. Masyarakat Breton juga mengenal Zenithar dengan nama Zen. Ia adalah dewa yang mengajari para Breton bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Mereka yang bekerja keras pasti akan diberikan imbalan yang sepadan. Zenithar mendorong penyembahnya untuk bisa senang dan bahagia dalam melakukan pekerjaan mereka. Organisasi yang mengatur penyembahan Zenithar di High Rock adalah The Resolution of Zenithar dengan bantuan dari ordo kesatria bernama Knights of Iron. Di High Rock, Zenithar paling banyak disembah di wilayah Gavaudon, Cambria, dan Grand Point. Kemudian ada Jeffre. Jeffre atau Jeffrey adalah dewa hutan dan jiwa yang merepresentasikan masa sekarang. Nenek moyang Breton dan para Druid mengenal Jeffre sebagai Jeffre, the Green King, the Slumbering Father of Nirn. Ia adalah salah satu Elnove yang jiwanya menjadi satu dengan Nirn. Jeffre menciptakan dan mengatur hukum alam di Nirn. Jeffre banyak disembah oleh para petani di High Rock. Organisasi yang mengatur dan melestarikan penyembahan Jeffre di High Rock adalah Vikers of Jeffre. Kemudian ada Magnus. Para Breton di High Rock mengenal Magnus sebagai God of Sorcery atau Dewa Sihir. Magnus biasanya dilambangkan dengan sebuah mata emas, teleskop, atau sebuah tongkat sihir. Legenda Breton mengatakan bahwa Magnus bisa merasuki penyihir-penyihir kuat dan meminjamkan kekuatannya. Organisasi yang menyembah Magnus di High Rock adalah Priory of the Golden Staff. Mereka percaya bahwa Mundus adalah sebuah ciptaan yang cacat dan tidak sesuai dengan visi Magnus. Mereka juga percaya bahwa para Magnaga sedang mencari sebuah alat yang bisa digunakan untuk menghapus Mundus dan menciptakannya kembali sesuai dengan visi Magnus. Kemudian ada Fynaster. Fynaster adalah seorang Altmer yang diangkat menjadi dewa pahlawan oleh klan Direni. Para penyihir Breton yang memuliakan darah elf mereka menyembah dan mengagungkan Fynaster. Kemudian ada Sheor. Sheor adalah Shor atau Lorcan versi Breton. Ia dianggap jahat dan dipercaya merupakan sumber dari segala kemelaratan. Awal mula Sheor dianggap jahat adalah ketika ia dikenal sebagai dewa gagal panen oleh para elf di High Rock.
Hal ini terjadi karena pada saat itu mereka sedang konflik dengan para North yang menyembah Shor, sehingga Shor di High Rock digambarkan sebagai villain. Ada beberapa kelompok Breton di High Rock, terutama di wilayah Glenumbra, yang masih menyembah Sheor dalam versi sebelum ia dianggap villain. Kemudian ada beberapa minor gods atau dewa kecil yang disembah oleh para Breton. Dewa-dewa ini adalah pertama Bandar. Bandar dikenal juga sebagai The Bandit. Ia diketahui sering memanifestasikan dirinya untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan dan butuh bantuan. Di High Rock, Bandar sangat diagungkan oleh Thieves Guild. Selanjutnya ada Druaga. Druaga dikenal juga sebagai The Old Goddess of Flowers. Penyembahan Druaga sekarang sudah sangat jarang dilakukan, tetapi masyarakat High Rock mengadakan perayaan setiap tahunnya untuk menghormati Druaga. Selanjutnya ada Even. Even dikenal juga dengan Seven. Even memiliki julukan God of the Wild. Ia adalah seorang bangsawan Khmer yang hidup pada awal masa First Era. Saat ia meninggal, ia menjadi pelindung beberapa artefak seperti Horn of the Summoning dan Staff of Chaos. Ia digambarkan memegang sebuah palu di atas besi tempa adamantium. Kemudian ada Jimsei. Jimsei dikenal sebagai dewa musik dan diasosiasikan dengan Jeffra. Tidak banyak yang diketahui tentang Jimsei. Kuil-kuilnya tersebar di seluruh penjuru High Rock. Kemudian ada Marastir dan Stender Sorrow. Nenek moyang para Breton mengenal bulan Masar dan Sekunda sebagai Marastir dan Stender Sorrow. Menurut legenda Breton, Masar dan Sekunda ini awalnya adalah dua orang kekasih yang menjalin hubungan terlarang. Mara mengangkat mereka berdua ke langit agar mereka bisa selalu bersama dan menyinari sinar cinta mereka kepada dunia. Para druid menggunakan cahaya dari Marastir dan Stender Sorrow untuk mensucikan ritual mereka. Kemudian selanjutnya ada Notorgo. Notorgo dikenal sebagai The Messenger God. Ada beberapa sihir yang diasosiasikan dengan Notorgo. Sihir-sihir ini meningkatkan kecepatan penggunanya hingga sering digunakan oleh para pembawa pesan. Kemudian ada Kowlen. Tidak banyak yang diketahui tentang Kowlen. Orang-orang yang sedang mencari cinta biasanya berdoa kepada Kowlen. Kuil-kuilnya banyak ditemukan di High Rock. Selanjutnya ada Raid. Masyarakat Breton mengenal Rain sebagai God of Agriculture. Kuil-kuilnya banyak ditemukan di High Rock. Kemudian ada Raymond Ebon Arm. Raymond Ebon Arm atau The Black Knight dikenal oleh masyarakat Breton sebagai God of War. Ia dianggap pelindung bagi para petarung. Ia digambarkan sebagai seorang petarung berbadan besar dengan rambut dan jenggot pirang, permata biru. Ia mengenakan full armor dan senjata ebony. Ia mengendarai seekor kuda emas dan ditemani oleh gagak raksasa. Para Breton percaya bahwa Ebon Arm akan turun ke medan pertempuran untuk mendamaikan dua pihak agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ebon Arm ini adalah musuh dari semua Daedric Prince kecuali Sheogorath dan Jigalat. Organisasi yang menyembah Ebon Arm dinamakan Citadel of Ebon Arm. Mereka membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah kepada Ebon Arm. Selain itu, ada Ordo Ksatria menjadi bagian dari Citadel of Ebon Arm yang bernama The Battle Lords. Simbol untuk Ebon Arm di High Rock adalah sebuah besi tempa suci atau Holy Anvil. Kemudian ada Sai. Sai adalah dewa keberuntungan atau God of Luck. Sai terakhir sebagai seorang mortal yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan keberuntungan kepada orang lain di sekitarnya, tetapi tidak ke dirinya sendiri. Ia bergabung sebagai tentara dan terbunuh pada pertempuran pertamanya, yang mana pihaknya menang dalam pertempuran tersebut. Setelah meninggal, Ebon Arm datang ke hadapan Sai dan menawarkannya keabadian apabila ia setuju untuk menyebarkan keberuntungannya ke dunia. Seseorang yang terlalu sering beribadah kepada Sai akan terkena penyakit bernama Sai's Affliction. Penderitanya ditinggalkan oleh Sai dan tidak akan lagi diberikan keberuntungan. Mereka kemudian menjadi kecanduan berjudi dengan penuh harapan bahwa Sai akan datang membawa keberuntungan lagi. Ketika mereka jatuh miskin, mereka biasanya pindah menyembah Stender. Kemudian ada Sephiat. Sephiat atau Seth adalah salah satu dewa yang belum diketahui dengan jelas sfirnya apa. Tetapi, ada organisasi bernama Temple of Sephiat yang menyembah dan mengagungkan Seth. Mereka punya basis yang kuat di wilayah Camlorn di High Rock. Kemudian ada Vigil. Vigil atau Virgil adalah dewa laut atau God of the Sea. Para nelayan dan pelaut biasanya berdoa kepada Vigil untuk mendapatkan cuaca yang baik ketika berlayar. Kemudian ada para Saints, yaitu tokoh-tokoh yang melakukan jasa besar bagi masyarakat Breton dan diberkahi oleh para dewa. Konsepnya sama dengan Saint di kebudayaan Denmark. Beberapa Saint Breton antara lain adalah, pertama ada Saint Elenica. Saint Elenica adalah seorang pendeta Arkay. Buku doanya adalah sebuah relik suci yang berisi ayat-ayat. Saat upacara pemakaman, ayat-ayat dari buku milik Saint Elenica akan dibacakan untuk menurunkan berkah Arkay kepada orang yang dimakamkan. Kemudian ada Saint Marben. Saint Marben adalah seorang saint yang diangkat oleh Arkay. Setelah ia meninggal, tulang jarinya menjadi sebuah relik suci yang dijaga oleh para pendeta Arkay. Kemudian ada Saint Octavian. Saint Octavian adalah seorang pendeta Arkay yang meninggal ketika bertarung melawan kelompok penyembah Daedra. Ketika itu, ia tertusuk oleh sabit.
Nah, patahan dari sabit yang membunuh Saint Octavian ini menjadi sebuah relik suci yang dijaga oleh para pendeta Archai. Selanjutnya ada Saint Palin. Saint Palin the Martyr adalah seorang pendeta Stendarr yang diangkat menjadi saint setelah berhasil melindungi sebuah benteng di Bangkorai Pass, yang mana hal ini memungkinkan High Rock bergabung menjadi bagian dari Elysian Empire. Sebuah ordo kesatria bernama Order of Saint Palin dibentuk untuk menghormati jasanya. Selanjutnya ada Saint Stental. Saint Stental diangkat menjadi saint setelah ia berhasil mengalahkan monster bernama Demon of Overlook Hill untuk menyelamatkan 3 orang penyembah Kynareth. Di lokasi yang melawan Demon of Overlook Hill ini didirikan patung untuk menghormati jasanya. Selanjutnya adalah Saint Vitage. Saint Vitage adalah saint yang diagungkan oleh pemilik atau pekerja penggilingan, entah penggilingan padi, gandum, atau jagung. Mereka biasanya memasang sesajen untuk Saint Vitage di tempat penggilingan mereka agar kegiatan mereka lancar jaya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Breton yang diagungkan atau revered persons. Berbeda dengan saints, para tokoh yang diagungkan ini tidak mendapatkan berkah langsung dari dewa, tetapi telah berjasa besar bagi masyarakat Breton. Beberapa tokoh yang diagungkan ini adalah pertama Druid King. Ada beberapa orang yang menyebut Druid King sebagai Druid Queen atau Archdruid, tergantung interpretasi jenis kelaminnya. Druid King ini adalah gelar yang diberikan kepada seorang druid yang memiliki otoritas paling tinggi di kelompoknya. Gelar ini sampai sekarang dikenal sebagai figur filosofis bagi masyarakat High Rock. Gelar ini tidak diturunkan, melainkan didapatkan oleh para druid yang memiliki kekuatan dan reputasi besar. Seorang Druid King memiliki wewenang mengatur kerja alam dan bisa mendatangkan bencana alam apabila dirasa perlu. Selanjutnya ada Elaidon. Elaidon adalah seorang ksatria legendaris Breton. Ia dikagumi atas keberanian dan komitmennya yang tak tertandingi. Ia memiliki misi untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan. Artefak milik Elaidon yang terkenal adalah sebuah perisai bernama Elaidon Sword. Perisai ini bisa menyembuhkan penggunanya dari serangan yang mereka terima. Selanjutnya ada Jairon Vardengrout. Jairon Vardengrout dikenal juga dengan nama The Sage. Ia adalah seorang penyihir legendaris yang lahir pada awal masa Second Era. Ia diramalkan oleh para dewa untuk menjadi pembimbing para penyihir dan membawa kebijaksanaan kepada mereka. Karena pencapaiannya, ia diberikan julukan The Sage atau The Great Sage. Ia digambarkan sebagai seorang pria yang tinggi, botak, dan berjenggot. Ia mengenakan jubah dengan hiasan emas, menggunakan topi penyihir, dan memegang sebuah tongkat sihir. Menurut Divine Fear, Jairon Vandergroat bukanlah nama aslinya. Kemudian ada Eric Haret Egon. Eric adalah seorang Altmer yang menguasai sebuah menara di Kepulauan Somerset yang bernama The Crystal Tower. Ia dipercaya hidup pada pertengahan masa First Era. Ia dikenal sebagai Archmagister dan disembah oleh beberapa penyihir di High Rock dan Hammerfell. Kemudian ada Kieran the Bard. Kieran the Bard adalah seorang tokoh bard yang penuh misteri. Banyak ceritanya sudah hilang karena tidak didokumentasikan. Cerita-cerita petualangannya sering dijadikan sebagai dongeng pengantar tidur. Tidak diketahui apakah cerita-ceritanya ini memang benar terjadi atau hanya sekadar karya sastra semata. Kuil-kuil Kieran dinamakan Kieran Theatres. Mereka bisa ditemukan di High Rock dan Hammerfell. Kemudian selanjutnya ada Viridian Sentinel. Viridian Sentinel adalah gelar yang diberikan kepada beberapa orang di sepanjang sejarah High Rock. Ceritanya, pada zaman dulu, elf dari klan Direni membuat perjanjian dengan para Elnove untuk melindungi kota mereka dari bahaya alam. Para Breton tidak melakukan hal yang sama, sehingga sawah-sawah mereka di wilayah Bangkorai sering diserang oleh makhluk-makhluk liar. Masyarakat Breton yang sering gagal panen akhirnya jatuh ke dalam keterpurukan. Seorang pemuda bernama Greenward berdoa kepada Stendarr untuk menyelamatkan mereka. Stendarr kemudian mengajarkannya cara untuk membuat ikatan dengan alam, sehingga ia bisa mengendalikan makhluk-makhluk di alam. Greenward kemudian menjadi Viridian Sentinel pertama. Para Viridian Sentinel ini memiliki umur yang lebih panjang dari manusia pada umumnya. Mereka akan menurunkan tugas dan gelar sebagai Viridian Sentinel ini secara turun-temurun. Provinsi High Rock dibagi ke beberapa wilayah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan yang berbeda. Ada 8 kerajaan besar yang berkuasa di High Rock. Kerajaan ini adalah pertama Daggerfall. Kerajaan Daggerfall terletak di ujung barat daya High Rock. Ibu kota Daggerfall yang bernama Daggerfall merupakan salah satu kota tertua di High Rock dan awalnya didirikan oleh para Nord. Karena sejarah dan kemajuan kota Daggerfall, pihak Empire menetapkan Daggerfall sebagai ibu kota High Rock secara de facto. Kerajaan Daggerfall memiliki obsesi terhadap masa lalu dan ambisi untuk mencari kejayaan. Para pemuda di kerajaan ini selalu memimpikan untuk menjadi ksatria dan membangun reputasi sampai bisa menjadi bangsawan atau masyarakat kelas atas. Daggerfall adalah pusat perdagangan terbesar di Tamriel Barat. Kapal-kapal dari seluruh penjuru Tamriel akan berlabuh di sini membawa berbagai barang yang kemudian mereka perdagangkan. Kuil utama dan terbesar di Daggerfall adalah kuil untuk Kynareth yang merupakan dewa yang paling diagungkan di Daggerfall. Meskipun begitu, lambang kerajaan mereka adalah seekor naga yang ditujukan untuk Akatosh.
Tempat ibadah utama masyarakat Daggerfall juga merupakan tempat ibadah untuk Nine Divines yang bernama Daggerfall Cathedral. Ordo kesatria yang melayani kerajaan Daggerfall dinamakan Knights of the Dragon. Di kerajaan Daggerfall ada sebuah institusi pendidikan bernama The Invisible College of Daggerfall yang sangat aktif pada masa Interregnum di masa Second Era. Selanjutnya ada Camelorn. Kerajaan Camelorn terletak di arah utara dari Daggerfall, di dataran yang lebih tinggi. Masyarakat Camelorn menganggap diri mereka lebih beradab dan metropolitan dibanding Daggerfall. Para bangsawan di Camelorn sebagian besar adalah penyihir dan seniman. Kerajaan Camelorn ini awalnya didirikan oleh para Nord ketika mereka menginvasi High Rock pada awal masa First Era. Seiring berjalannya waktu, populasi Breton semakin banyak, sementara para Nord banyak yang kembali ke Skyrim. Pada akhirnya, Camelorn terasimilasi secara penuh oleh para Breton. Ibu kota Camelorn mendapatkan julukan Jewel of the West oleh orang-orang di Tamriel. Meskipun terletak di dataran tinggi, Camelorn tetap memiliki akses pelabuhan. Ada dua desa yang terletak di dekat laut yang menjadi pelabuhan utama kerajaan Camelorn, yaitu desa Aldcroft dan Eaglesbrook. Di kerajaan Camelorn ada kuil-kuil untuk penyembahan Nine Divines. Di samping itu, ada juga kuil untuk dewa Sethiat yang memang cukup banyak disembah di Camelorn. Simbol kerajaan Camelorn sekilas mirip dengan Daggerfall, tetapi beda warna, yaitu emas dan ungu. Simbol kerajaan Camelorn ini agak kurang jelas, bentuknya mirip seperti kuda bersayap. Selanjutnya ada Wayrest. Jauh ke arah timur dari Camelorn, kita masuk ke wilayah kerajaan Wayrest. Kerajaan ini terletak di bagian tengah High Rock. Wayrest merupakan rival dari Daggerfall, dan ini sudah terjadi jauh sebelum Wayrest menjadi kerajaan. Kuil terbesar di Wayrest adalah kuil untuk Akatosh, yang merupakan dewa yang paling diagungkan di Wayrest. Simbol kerajaan Wayrest adalah 3 buah bunga mawar. Sesuai simbolnya, ordo kesatria di Wayrest dinamakan Knights of the Rose. Pulau Alkeir yang dipercaya merupakan tanah kelahiran Tiber Septim terletak di kerajaan Wayrest. Selain itu, banyak juga raja-raja terkenal yang memerintah Wayrest. Salah satunya adalah King Emeric of Cumberland. Ia adalah raja yang berperan dalam terbentuknya aliansi antara High Rock dengan Hammerfell dan Orsinium, sehingga muncullah aliansi Daggerfall Covenant. Selain itu, beberapa kaisar dinasti Septim seperti Magnus Septim dan Casimir Septim awalnya merupakan Raja Wayrest. Selanjutnya ada Shornhelm. Kerajaan Shornhelm terletak di sebelah utara dari kerajaan Wayrest. Shornhelm ini terletak di wilayah pegunungan dan bebatuan. Shornhelm awalnya adalah sebuah kota yang menjadi ibu kota kerajaan Rivenspire. Tetapi, mendekati akhir masa Third Era, kerajaan Rivenspire terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Shornhelm dan kerajaan Northpoint. Di wilayah Shornhelm ini terdapat sebuah reruntuhan kuno bernama Crypt of Hearts, yang dulunya merupakan sebuah sekolah. Banyak kejadian-kejadian bersejarah yang terjadi di Crypt of Hearts ini, termasuk ketika Jagartharn menguasai Tamriel, di mana ia menyembunyikan patahan Staff of Chaos di tempat ini. Kota Shornhelm bertanggung jawab menjaga reruntuhan ini. Mereka membentuk ordo kesatria bernama Order of the Crypts yang ditugaskan khusus menjaga Crypt of Hearts. Salah satu ordo kesatria yang melayani Shornhelm bernama Knights of the Pale Order. Simbol untuk kerajaan Shornhelm kemungkinan adalah simbol hati yang mungkin terinspirasi dari Crypt of Hearts. Kemudian ada Northpoint. Sesuai namanya, kerajaan Northpoint ini terletak di ujung utara provinsi High Rock. Awalnya Northpoint merupakan bagian dari kerajaan Rivenspire. Ia menjadi salah satu titik perdagangan penting di High Rock, karena memang dia memiliki salah satu pelabuhan terbesar di High Rock. Mereka yang ingin berlayar ke Daggerfall biasanya singgah dulu di Northpoint. Mendekati akhir masa Third Era, Rivenspire pecah dan Northpoint berdiri menjadi kerajaannya sendiri. Kita tidak tahu pasti apa simbol kerajaan Northpoint dan ordo kesatria apa yang melayaninya. Kemudian ada Evermore. Kerajaan Evermore terletak di perbatasan antara High Rock dengan Hammerfell. Di wilayah Evermore ini cukup banyak populasi Richmond atau Richfolk, dan mereka sering menyerang ibu kota Evermore dan pemukiman-pemukiman Breton di Evermore. Masyarakat Evermore sangat mengagungkan Saint Pelin karena jasanya dalam melindungi wilayah Bangkorai, di mana kerajaan Evermore berdiri. Awal mula kerajaan Evermore adalah berdirinya kota Evermore dari sebuah pemukiman yang dibentuk oleh sebuah suku tribal Breton bernama suku Jolsey River. Kita tidak tahu pasti simbol dan ordo kesatria untuk kerajaan Evermore ini. Selanjutnya ada Faerûn. Faerûn adalah kerajaan yang terletak di wilayah timur laut High Rock, dekat dengan perbatasan Skyrim. Ibu kota Faerûn adalah sebuah kota pelabuhan, sama seperti Northpoint. Pada masa Second Era, Faerûn dikuasai oleh para Orsimer dan dialihfungsikan menjadi stronghold. Raja mereka pada saat itu adalah Bazrak Grofaerûn, yang merupakan umat setia Malacath. Mereka pernah konflik dengan kota Orsinium yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Kurok, yang merupakan penyembah Trinima. Faerûn berhasil mengalahkan Orsinium dan menjadikannya bagian dari kerajaan Faerûn. Tetapi pada masa Third Era, Faerûn kembali dikuasai oleh para Breton. Kita tidak tahu apa simbol dan ordo kesatria untuk kerajaan Faerûn ini. Kemudian yang terakhir ada Jehana. Kerajaan Jehana terletak di perbatasan dengan Skyrim, lebih tepatnya di wilayah Reach Barat.
Sejak era klan Direni, sering terjadi perebutan wilayah Reach Barat dengan Skyrim. Selain itu, Jehana juga merupakan rival dari kerajaan tetangganya, yaitu kerajaan Faron. Di wilayah Jehana ini terdapat sebuah lokasi bernama Forgotten Vale, di mana para Snow Elf membangun gereja agung untuk Auriel. Sisa-sisa Snow Elf setelah perang dengan Ysgramor pergi berlindung ke Forgotten Vale ini. Pada saat kejadian Imperial Simulacrum, ketika terjadi perang antara High Rock, Skyrim, dan Hammerfell, kerajaan Jehana dan seluruh wilayah Reach Barat keempat dikuasai lagi oleh Skyrim. Kita tidak tahu simbol dan ordo kesatria untuk kerajaan Jehana ini. Selain kerajaan, ada beberapa kelompok atau suku Breton yang membangun peradaban mereka sendiri di luar 8 kerajaan tadi. Pertama, ada Jolse River Tribes. Suku Jolse River ini adalah suku pribumi Breton kuno yang tinggal secara nomaden, mirip seperti suku Icelanders pada Danmark. Mereka dikenal sebagai horse people, karena mereka terkenal akan kuda mereka yang memiliki kualitas bagus dan sering mereka bawa kemana-mana, terutama ketika berburu. Mereka menempati wilayah Jolse River dan merupakan bagian dari kerajaan Evermore. Suku Jolse River ini juga terkenal dengan strategi perang mereka yang sifatnya langsung maju tanpa basa-basi. Strategi ini dikenal dengan nama Way of the Horseman. Selanjutnya ada Druid. Para Druid ini adalah kelompok Breton yang melestarikan gaya hidup nenek moyang Nid mereka dengan menyembah Yevre dan mendekatkan diri dengan alam. Mereka menyatu dengan alam dan sangat menghargainya. Mereka ini tidak tertarik dengan kekuasaan dan politik seperti para Breton pada umumnya. Mereka dianggap sebagai masyarakat yang pasifis dan cinta damai. Meski begitu, mereka tetap memiliki kemampuan untuk menjaga diri mereka dan alam yang mereka lindungi. Mereka ahli dalam sihir alamiah dan bisa memanggil jiwa-jiwa alam untuk membantu mereka dalam pertempuran. Selanjutnya ada Highland Breton. Masyarakat Highland Breton ini tinggal di wilayah dataran tinggi dengan membangun desa atau benteng yang tersembunyi oleh hutan dan pegunungan. Mereka sudah aktif sejak masa Meretic Era, sebelum para Breton memisahkan diri dari klan Direni. Menurut cerita, para Highland Breton inilah yang pertama kali menciptakan pedang jenis Claymore, yang kemudian ditiru oleh tetangga mereka di Hammerfell dan akhirnya tersebar ke seluruh penjuru Tamriel. Wilayah Highland ini penuh dengan binatang dan makhluk buas yang mengancam benteng atau desa mereka. Karena itulah mereka menciptakan pedang Claymore, yang sangat cocok untuk mengalahkan makhluk atau monster yang besar. Selanjutnya ada Weird Coven. Weird Coven adalah kelompok penyihir yang semua anggotanya adalah wanita. Mereka ini adalah kelompok yang terbentuk dari nenek moyang para Breton, yaitu Druids of Galen. Ketika itu, terjadi perpecahan antara Druid dan Weird ini. Para Druid mengaplikasikan penyembahan Yevre dengan cara melindungi dan mengkonservasi alam, serta menjaga perdamaian. Sementara itu, kelompok Weird menyembah Yevre dengan cara mereka, yaitu mengagungkan alam dan menarik kekuatan dari mereka. Orientasi mereka adalah menjadi satu dengan alam dan mencari kekuatan. Mereka ini adalah awal mula terbentuknya kelompok penyihir atau witch di Tamriel. Pada masa Second Era, Weird Coven ini terpecah menjadi beberapa kelompok, dan mereka mulai menerima anggota baru, termasuk ras selain Breton. Dua kelompok utama dan terbesar dari Weird Coven ini adalah Beldama Weird dan Glenmoril Weird. Beldama Weird adalah kelompok yang masih menyembah Yevre dan mengagungkan alam. Sementara itu, Glenmoril Weird mengagungkan alam tetapi tidak menyembah Yevre, melainkan dari Prince Hircin. Ada beberapa kelompok kecil Weird juga yang menarik kekuatan selain dari Yevre. Pada pertengahan sampai akhir Meretic Era, ras Breton masih belum memiliki eksistensi yang kuat di Tamriel. Salah satu catatan tentang peran besar Breton di masa Meretic Era adalah sejarah seorang ahli tempa bernama Asteri Bedel. Ia adalah seorang blacksmith yang menciptakan pedang Claymore bernama Chrysemir yang terbuat dari adamantium. Pedang legendaris ini masih bertahan dan digunakan oleh berbagai petarung hebat sampai sekarang. Pada awal masa First Era, masyarakat Breton mulai menjelajah keluar dari High Rock. Beberapa dari mereka membantu pemberontakan kaum Nid terhadap Elf Eilith di Cyrodiil yang dipimpin oleh Saint Alessia. Selain itu, para Nord di Skyrim juga sering bertemu dengan Breton yang pada saat itu wujudnya masih condong ke wujud Elf. Sehingga para Nord tak jarang langsung menyerang para Breton ini karena dianggap salah satu jenis Altmer, sama seperti Snow Elf. Setelah menyelidiki dan mengetahui bahwa para Breton ini adalah setengah Elf, para Nord berasumsi bahwa mereka ini adalah hasil dari perbudakan manusia oleh Elf di High Rock. Terjadilah invasi besar-besaran oleh First Empire of the North ke High Rock. Mereka bertarung melawan para elf dari klan Direni yang pada saat itu menguasai High Rock dan Hammerfell. Para North berhasil menguasai beberapa wilayah di High Rock hingga mereka membangun kota-kota seperti Daggerfall dan Camlorn yang sampai sekarang masih eksis dan bertambah maju. Setelah mendapatkan serangan dari para North, para elf di High Rock memutuskan untuk bersatu dan menetapkan kekuasaan yang lebih terstruktur. Terciptalah Direni Hegemony pada tahun 355 di masa First Era yang mereka tetapkan sebagai penguasa sah High Rock. Sebelum Direni Hegemony terbentuk, ada kelompok Breton dari Druid of Galen yang meninggalkan High Rock karena konflik keagamaan. Pada tahun 330 di masa First Era, mereka pergi menempati Kepulauan Sisters yang terletak di dekat Hammerfell dan Kepulauan Somerset. Sementara itu,
Direni hegemoni di High Rock berkembang dengan sangat pesat. Sampai pada tahun 477 di masa First Era, mereka berhasil menguasai seluruh provinsi High Rock. Pada saat ini, Alessian Empire sudah berdiri dan sudah membawa agama Eight Divines ke High Rock. Direni hegemoni berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka ke wilayah milik Alessian Empire. Terjadilah konflik antara kedua pihak. Pada awal peperangan, Direni hegemoni memenangkan pertempuran-pertempuran melawan Alessian Empire. Tapi, setelah peperangan bertahun-tahun, dengan adanya pemberontakan dari para Breton di High Rock, Direni hegemoni berhasil dipukul mundur pada tahun 500 di masa First Era, memaksa mereka kembali ke wilayah terakhir mereka di High Rock, yaitu Pulau Balkyra. Setelah itu, para Breton mulai mendirikan kerajaan-kerajaan mereka di High Rock. Meskipun sudah bebas dari kekuasaan Direni hegemoni, para Breton di High Rock tidak memiliki satu pemerintahan yang menyatukan mereka. Sehingga kerajaan-kerajaan ini masih ada yang konflik. Ada keluarga bangsawan berdarah Direni yang mengambil alih posisi Direni hegemoni. Mereka mengklaim hak mereka sebagai aristokrat untuk memimpin provinsi High Rock. Mereka memulai upaya mereka untuk melepaskan diri dari pengaruh klan Direni dan memuliakan sisi manusia mereka. Hampir semua Breton di High Rock melepaskan segala aspek elf yang mereka miliki. Ketika itu, kegiatan perdagangan dari para Breton mulai digencarkan dengan provinsi lain di Tamriel dan memulai kemajuan provinsi High Rock di bawah kendali para Breton. Semenjak tahun 330 di masa First Era, ketika para Druid of Galen meninggalkan High Rock, para Breton sudah sering berinteraksi dengan Dwemer dan Khmer. Mereka melakukan perdagangan dengan Dwemer dari klan Trourken ketika mereka menempati wilayah Hammerfell. Para Breton pada saat itu memiliki stigma negatif terhadap para Khmer, yang menggambarkan mereka sebagai pencuri dan penjahat. Para Khmer sempat dilarang masuk ke Daggerfall pada saat itu. Sementara itu, para Druid yang menempati Kepulauan Sisters mengalami konflik antar kelompok lagi. Hal ini berlangsung hingga pada tahun 660 di masa First Era. Mereka kedatangan rombongan elf dari benua Yokuda yang menyebut mereka sebagai Sinistral Elf atau Left-Handed Elf. Para Druid bersatu kembali untuk melawan Sinistral Elf ini, tetapi para Druid ini tidak berhasil menghentikan mereka, sehingga Sinistral Elf berhasil menguasai Kepulauan Sisters. Para Druid terpaksa hidup bersembunyi di Sisters. Sampai pada tahun 785 di masa First Era, para Ragada atau Yokudan dari benua Yokuda datang ke Kepulauan Sisters. Ragada ini adalah nenek moyang dari para Redguard yang memang bermusuhan dengan Sinistral Elves sejak mereka menempati benua Yokuda. Para Ragada berhasil mengalahkan para Sinistral Elf di Kepulauan Sisters. Beberapa sisa Sinistral Elf ini kabur ke wilayah Hammerfell. Para Ragada pada saat itu langsung mengejar mereka ke Hammerfell. Ketika para Ragada mulai membangun peradaban di Hammerfell, mereka mengalami konflik dengan para Breton yang pada saat itu sedang membersihkan pengaruh Direni hegemoni di Hammerfell. Para Breton dan Redguard beberapa abad kemudian menjadi musuh bebuyutan. Pada tahun 1029 di masa First Era, Alessian Empire sedang berperang melawan klan vampir bernama Greyhost. Mereka berhasil memukul mundur Greyhost hingga mereka kabur ke Bangkorai Pass di High Rock. Para Breton berperan penting dalam mengalahkan Greyhost di Bangkorai Pass. Atas jasanya ini, Alessian Empire menawarkan High Rock untuk menjadi bagian dari empire mereka. High Rock setuju dan mulai menerima penyembahan The Divine secara luas. Pada pertengahan masa First Era, pernah terjadi wabah Thracian Plague yang diciptakan oleh ras Slaud dari Pulau Thras. Wabah ini berhasil membunuh hampir setengah populasi High Rock. Ketika itu, Alessian Empire membentuk angkatan laut yang berisi gabungan dari berbagai kelompok di Tamriel. Para Breton di High Rock berkontribusi dalam angkatan laut ini, yang kemudian dikenal dengan nama All Flags Navy. Mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan para Slaud yang bertanggung jawab atas Thracian Plague dan menghentikan wabah tersebut. Pada tahun 2300 di masa First Era, High Rock melepaskan diri dari Alessian Empire. Hal ini terjadi ketika para pedagang dari Wayrest yang datang ke Cyrodiil mengalami diskriminasi karena darah elf mereka. Ketika itu, Alessian Empire membiarkan High Rock memisahkan diri dan tidak berusaha mengembalikan mereka ke Empire. Sampai pada suatu saat, pemimpin kota Skingrad di Cyrodiil ingin menjodohkan anak mereka dengan seorang bangsawan dari kerajaan Wayrest di High Rock. Karena kota Skingrad adalah pusat pemerintahan wilayah Colovia di Cyrodiil, Alessian Empire takut bahwa aliansi antara Wayrest dan Skingrad akan berujung pada penguasaan Colovia oleh High Rock. Mereka pun berusaha menggagalkan pernikahan ini. Terjadi kekacauan di Colovia yang pada akhirnya merembet ke High Rock. Para tentara Colovia dan High Rock berhasil mengalahkan Alessian Empire dan memukul mundur pasukan mereka. Setelah kekalahan ini, perang bernama War of Righteousness dimulai. Perang ini berlangsung dari tahun 2321 sampai 2331 di masa First Era, yang berakhir ketika Alessian Empire runtuh akibat konflik dari luar dan konflik dari dalam. Akibat War of Righteousness, High Rock mengalami kerugian sangat besar, di mana populasi mereka hampir berkurang setengahnya. Pada tahun 2703 di masa First Era, kekaisaran kedua umat manusia atau The Second Empire didirikan oleh Reman Cyrodiil setelah mereka berhasil mengalahkan invasi dari Akapir. Invasi Akapir ini tidak hanya terjadi di Cyrodiil, tetapi sampai ke High Rock.
Untuk ketiga kalinya, populasi di High Rock berkurang hampir setengahnya. Di saat yang bersamaan ketika High Rock melemah, Rayman Cyrodiil berusaha memperluas kekuasaan The Second Empire. Kerajaan-kerajaan di High Rock beraliansi untuk menghadapi pasukan dari Rayman Cyrodiil. Meski begitu, High Rock berhasil dikalahkan dan dikuasai oleh The Empire. Selain itu, The Empire juga berhasil menguasai Kepulauan Sisters yang pada saat itu ditempati oleh kelompok Druid Breton. Selama menjadi bagian dari dinasti Rayman, High Rock menjadi provinsi yang paling sejahtera di Tamriel. Hal ini terus berlanjut ketika Akabiri Potentate mengambil alih Empire dan memulai masa Second Era. Dengan adanya sistem guild yang ditetapkan oleh Akabiri Potentate, High Rock menjadi semakin sejahtera karena di sana sudah banyak ordo kesatria dan organisasi-organisasi yang aktif. Pada tahun 428 di masa Second Era, High Rock mengalami wabah penyakit lycanthropy, menyebabkan terjadinya lonjakan populasi werewolf. Kejadian ini dinamakan Curse of the Crimson Moon. Muncullah ordo kesatria sekaligus pemburu werbeast di High Rock bernama Order of the Silver Dawn. Ketika terjadi interregnum di masa Second Era dan ada perebutan kekuasaan Empire di Tamriel, High Rock masih dalam kondisinya sejahtera. Mereka mengalami konflik dengan kerajaan Orsimer yang bernama Orsinium. Karena Akabiri Potentate sudah runtuh, Orsinium tidak lagi mendapatkan perlindungan dari Empire, sehingga High Rock langsung menyerang mereka dan mengambil alih wilayah mereka. Para Orsimer terpaksa pergi mengungsi ke provinsi lain. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 542 di masa Second Era, terjadi invasi besar-besaran oleh para Richmond yang dipimpin oleh Warlord Dur-Korak the Black Drake. Mereka menyerang kerajaan Evermore dan Camelorn. Ketika itu, kerajaan Wayrest yang dipimpin oleh Raja Emeric menyatukan kekuatan dengan Daggerfall dan Shornhelm untuk membantu memukul mundur para Richmond di Evermore dan Camelorn. Mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan para Richmond. Karena kejadian ini, mereka membentuk aliansi Daggerfall Covenant. 3 tahun setelah Daggerfall Covenant terbentuk, Raja Rensar dari Shornhelm menyerang kerajaan Wayrest. Karena pada saat itu, Raja Emeric di Wayrest menolak permintaan Raja Rensar untuk menjodohkan anak mereka. Raja Emeric malah menjodohkan anaknya dengan anak dari Raja Vaharajat dari kerajaan Sentinel di Hammerfell. Kerajaan Shornhelm berhasil dikalahkan oleh Wayrest dengan bantuan dari para Orsimer yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Orsinium. Mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Shornhelm. Karena kejadian ini, Daggerfall Covenant menjadi semakin luas dengan bergabungnya para Redguard dan Orsimer. Raja Vaharajat dari Sentinel dan Raja Kurok dari Orsinium secara resmi bergabung dengan Daggerfall Covenant. Disinilah Orsinium mulai membangkitkan kembali kerajaan mereka. Daggerfall Covenant yang baru ini kemudian berpartisipasi dalam Three Banners War dengan Raja Emeric sebagai pemimpinnya. Mereka mendukung Raja Emeric secara penuh untuk naik menjadi kaisar di Cyrodiil. Para raja di Daggerfall Covenant ini menjadikan Rayman Cyrodiil sebagai contoh dan panutan mereka. Hubungan antara ras Breton dan Orsimer semakin membaik karena adanya aliansi ini. Sisa-sisa elf dari klan Direnni juga diterima dengan baik di wilayah Daggerfall Covenant. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana Daggerfall Covenant ini bisa dibubarkan. Pada saat Tiber Septim memulai misinya menyatukan Tamriel, Daggerfall Covenant sudah bubar. High Rock pada akhirnya dikuasai oleh Tiber Septim dan menjadi bagian dari Empire of Tamriel. Ketika terjadi Imperial Simulacrum yang disebabkan oleh Jagar Tharn, High Rock berpartisipasi dalam sebuah perang bernama War of the Bandermark, di mana ada 3 pihak yang saling melawan satu sama lain, yaitu High Rock, Skyrim, dan Hammerfell. Setelah Jagar Tharn dikalahkan, The Empire membantu High Rock mengambil kembali wilayah mereka yang hilang akibat perang. Beberapa tahun setelah Imperial Simulacrum, yaitu pada tahun 405 di masa Third Era, terjadi perang antara kerajaan Daggerfall di High Rock dengan kerajaan Sentinel di Hammerfell. Mereka pada saat itu memperebutkan kekuasaan Pulau Betoni. Dalam salah satu pertarungan yang bernama Battle of Cringanefield, pemimpin Daggerfall yang bernama Raja Lysandus dikabarkan terbunuh di pertempuran. Pada kenyataannya, Raja Lysandus terbunuh oleh assassin semalam sebelum pertempuran. Kematian dari Raja Lysandus ini adalah awal mula keterlibatan Empire di perang ini yang mengarah pada serangkaian kejadian yang melibatkan Numidium. Disinilah alur cerita The Elder Scrolls II Daggerfall dimulai. Mungkin akan kita jelaskan lebih banyak di lain kesempatan. Akhir dari peristiwa di game Daggerfall ini menyebabkan terjadinya sebuah Dragon Break bernama Warp in the West. Akibat kejadian ini, ratusan kerajaan kecil di High Rock menghilang atau bergabung, sehingga sekarang di High Rock hanya ada 5 kerajaan saja. Pada awal masa Fourth Era setelah terjadi Oblivion Crisis, High Rock dan Hammerfell mulai menyerang kerajaan Orsinium, menyebabkan para Orsimer harus mengungsi lagi. Kebanyakan dari mereka pergi mengungsi ke Skyrim, membangun stronghold di sana. Saat The Empire dikuasai oleh dinasti Mir, banyak provinsi yang memisahkan diri dari Empire. High Rock, Hammerfell, dan Skyrim tetap menjadi bagian dari The Empire, hingga terjadi Great War antara The Empire dengan Altmeri Dominion. Setelah perang berakhir, Hammerfell sudah memisahkan diri dari The Empire. Tak lama setelah itu, giliran Skyrim yang berusaha memisahkan diri melalui pemberontakan dari para Stormcloaks. Pada saat itu, High Rock dimintai bantuan oleh Stormcloaks, tetapi mereka menolak karena masih setia dengan The Empire.
Ada beberapa tokoh penting dan terkenal dari para Breton, baik di High Rock maupun di luar High Rock. Tokoh-tokoh ini adalah, pertama, Zurin Arctus. Zurin Arctus adalah seorang penyihir legendaris yang menjadi battle mage sekaligus tangan kanan Tiber Septim. Dia adalah orang yang berhasil memperbaiki Numidium dan menciptakan Soul Gem Mantella untuk mentenagai si Numidium ini. Ia meninggal saat Tiber Septim berhasil menyatukan seluruh provinsi di Tamriel. Banyak konspirasi tentang kematian Zurin Arctus ini. Setelah Zurin meninggal, ia berubah menjadi Underking yang merupakan musuh dinasti Septim hingga kejadian Warp in the West di mana ia mendapatkan Mantella. Ketika Underking mendapatkan Mantella, ia mengambil kembali jiwanya dan akhirnya bisa mati dengan tenang dan pergi ke akhirat. Selanjutnya ada Haskill. Haskill adalah Chamberlain atau tangan kanan atau asisten pribadi dari Derek Prince Sheogorath. Ketika diberikan kekuatan oleh Sheogorath, Haskill menjadi abadi dan akan selalu membantu Sheogorath setiap kali ia dipanggil atau disummon. Ialah yang membantu Champion of Cyrodiil mengalahkan Jigalak ketika Grey March berlangsung, hingga akhirnya Champion of Cyrodiil menjadi Sheogorath yang baru. Kemudian ada Pelagius Septim ketiga. Pelagius Septim ketiga adalah kaisar ke-12 dari dinasti Septim. Ia dikenal sebagai seorang kaisar yang gila dan eksentrik. Saat menjadi kaisar, ia tidak benar-benar memerintah. Ia hanya menjadi simbol dan figur saja, sementara yang mengambil keputusan di balik layar adalah Elder Council dan Katarayah, yang merupakan istri dari Pelagius ketiga. Setelah Pelagius ketiga meninggal dunia, Katarayah menggantikannya sebagai kaisar. Tetapi Pelagius ketiga tidak meninggal dengan tenang karena ia masih dihantui kegilaan dan penyakit jiwanya. Hantunya pun gentayangan di sebuah ruangan di istana Blue Palace di kota Solitude. Ia dibantu lepas dari kegilaannya oleh Sheogorath dan Last Dragonborn sehingga ia bisa istirahat dengan tenang. Selanjutnya ada King Emeric. Raja Emeric menguasai kerajaan Wayrest pada masa Second Era ketika masa Interregnum berlangsung. Ia adalah raja yang mencetuskan aliansi Daggerfall Covenant yang pada akhirnya menjadi aliansi penghubung antara Breton, Redguard, dan Orsimer. Aliansi mereka ini membantu Raja Emeric memperebutkan takhta Ruby Throne saat Three Banners War. Kemudian ada King Lysandas. Raja Lysandas menguasai kerajaan Daggerfall pada akhir masa Third Era. Ia adalah sahabat dekat Kaisar Uriel Septim ke-7. Kita tadi sudah menjelaskan bahwa kematian Lysandas ini penuh konspirasi. Ia dibunuh semalam sebelum pertempuran dan disetting seolah-olah ia terbunuh di pertempuran tersebut. Setelah diselidiki, ternyata ia memang dibunuh oleh asasin yang dikirim oleh bangsawan bernama Lord Woodbourne yang bekerjasama dengan anak dari Raja Lysandas yang bernama Gothred. Setelah Lysandas meninggal, Gothred langsung menjadi Raja Daggerfall. Kematian Lysandas ini diselidiki oleh seorang Agent Blades yang juga sahabat Uriel Septim ke-7. Ini adalah awal mula dari peristiwa-peristiwa penting di game The Elder Scrolls II Daggerfall. Mungkin akan kita ceritakan lebih jauh di lain kesempatan. Selanjutnya ada Nulfaga. Nulfaga adalah ibu dari Raja Lysandas. Ia adalah seorang penyihir yang sangat kuat, tetapi ia seperti mulai kehilangan akal. Orang-orang memanggilnya Mad Witch of the Wrothgarian Mountains karena ia membangun bentengnya di pegunungan Wrothgarian. Ia memiliki peliharaan seekor naga bernama Skakmat. Ia juga berperan penting dalam membantu seorang Agent Blades untuk mencari Mantella yang merupakan kejadian di game The Elder Scrolls II Daggerfall. Selanjutnya ada King Edwire. Raja Edwire menguasai kerajaan Wayrest pada akhir masa Third Era. Ia adalah suami dari Ratu Barenziah ketika Barenziah dan keluarganya mengungsi ke Wayrest dari Morrowind. Ia dan Barenziah membantu Eternal Champion untuk mencari lokasi patahan Staff of Chaos untuk mengalahkan Jagar Tharn dan menghentikan Imperial Simulacrum di game The Elder Scrolls Arena. Selain itu, ia juga kita temui di game The Elder Scrolls II Daggerfall sebagai salah satu pihak yang memperebutkan kendali Numidium. Kemudian ada Gauldur. Gauldur adalah seorang penyihir legendaris yang tinggal di Skyrim sejak awal masa First Era. Kekuatannya dimasukkan ke dalam sebuah kalung sihir yang bernama Gauldur's Amulet. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu Jarek Gauldursson, Mikrol Gauldursson, dan Sigdis Gauldursson. Ketiga anaknya ini tidak suka karena selalu hidup di bayang-bayang ayahnya. Mereka belum bisa cukup kuat untuk melampaui Gauldur. Mereka akhirnya membunuh Gauldur saat ia tertidur. Mereka kemudian memecahkan kalung milik Gauldur menjadi 3. Dengan kekuatan dari kalung ayahnya, Gauldursson bersaudara ini berbuat onar di Skyrim dan akhirnya dihentikan oleh Raja Harald dan Battle Mage-nya yang bernama Archmage Geirmund. Gauldur dan anak-anaknya dimakamkan secara terpisah di Skyrim. Kemudian ada Augur of Dunlain. Augur of Dunlain adalah seorang penyihir yang menjadi murid sekolah sihir di Skyrim yang bernama College of Winterhold. Ia adalah ahli sihir restoration. Menurut cerita para guru di College of Winterhold, Augur adalah seorang penyihir yang sangat hebat. Ia mempelajari dan meneliti tentang sihir yang belum pernah dilihat oleh orang-orang sebelumnya. Karena ambisinya untuk kekuatan yang terlalu tinggi, terjadi kecelakaan yang menyebabkan Augur of Dunlain tidak memiliki wujud fisik lagi. Ia sekarang terjebak di College of Winterhold dalam wujud bola cahaya dan akan memberikan wisdom dan pengetahuannya kepada para murid yang mau mencari dan mendatanginya. Breton adalah ras yang paling lihai dalam menggunakan sihir, karena mereka adalah gabungan dari 2 ras yang memang ahli sihir. Para Altmer yang ahli sihir klasik dan para Nedruid yang ahli sihir alam.
Mereka sering dianggap remeh karena banyak yang bilang mereka adalah ras haram hasil kawin silang. Padahal kemampuan sihir mereka sangat luar biasa. Bukan hanya itu, petarung mereka juga tidak bisa diremehkan. Tentara kesatria dengan full armor dan memegang claymore akan sangat mematikan di medan perang. Banyak juga tokoh-tokoh kuat di sepanjang sejarah Tamriel yang merupakan Breton. Contohnya, Zorn Arctus, Goldur, Haskill, bahkan Tiber Septim dirumorkan adalah seorang Breton. Selain itu, kebudayaan mereka sangat dipengaruhi oleh para Altmer, sehingga mereka terlihat sebagai ras manusia yang paling berkelas dan beradab di Tamriel. Kelihatannya, tapi ya tetap saja ada yang melenceng. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ras Breton. Cukup panjang ya, karena memang mereka ini memiliki sejarah yang panjang di Tamriel. Origin dan asal-usul mereka juga dipenuhi peristiwa-peristiwa besar. Masih ada beberapa detail yang belum kita jelaskan tentang Breton ini, terutama tentang para druid yang tinggal di Kepulauan Sisters. Mungkin kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Hope you guys enjoyed it. See you on the next one. Bye-bye.